Agung bersepeda di lintasan yang berbeda, terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun, ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Yang pertama, pemberhentian ke-1 itu 8 km dengan waktu 20 menit. Pemberhentian kedua 12 km dalam waktu 24 menit. Dan pemberhentian ketiga 24 km dalam waktu 40 menit. Pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Dan lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Kita jawab. Untuk lintasan yang pertama, kita uraikan dulu. Agung itu menempuh 8 km dalam waktu 20 menit di lintasan yang pertama. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 8/20. 8/20 ini dari 8 km per 20 menit. Karena di sini dua besaran yang berbeda, jadi besaran kilometer dan menit boleh disatukan. Terus kita sederhanakan 8/20 itu 4/10 dan kita sederhanakan lagi menjadi 0,4. Jadi di lintasan pertama Agung itu mengendarai 0,4 km per menit. Untuk lintasan kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 24 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 12/24, 12 km per 24 menit. Kita sederhanakan menjadi 1/2 dan kita sederhanakan lagi menjadi 0,5 km per menit. Jadi di lintasan kedua Agung mengendarai itu 0,5 km per menit. Untuk lintasan yang ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan 24/40. Kita sederhanakan menjadi 6/10 dan kita sederhanakan lagi menjadi 0,6. Jadi di lintasan yang ketiga ini si Agung menempuh jarak 0,6 km per menit. Dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga. Karena di lintasan ketiga si Agung ini mengendarainya 0,6 km per menit. Sedangkan untuk paling lambat itu di lintasan pertama karena nilainya 0,4 yaitu paling sedikit, paling lambat kecepatannya 0,4 km per menit. Untuk contoh selanjutnya itu diketahui harga buku. Di sini ada playlist buku bursa buku tulis. Untuk buku 38 lembar harganya itu 17.500. Isinya itu 10 pieces. Buku 58 lembar harganya itu 24.700. Isinya sama 10 pieces. Satu paknya itu 10 pieces atau 10 buku. Buku 100 lembar harganya 20.500 dan isinya itu 5. Jadi 20.500 itu satu pak dan isi satu paknya itu 5. Di sini berapa uang yang dikeluarkan jika membeli buku 38 lembar 5, buku 58 lembar 10, buku 100 lembar 12. Kita jawab. Untuk 38 lembar, kita tulis lagi di sini untuk keterangan harga dan isinya. Yang dimana untuk harga 38 lembar itu 17.500 dan isinya 10, maka kita dapat tulis 17.500 per 10 atau 17.500 dibagi 10. Kita sederhanakan, coret, maka didapat hasil 7.750 atau kita tulis dulu nih harga buku yang akan dibeli. Di sini kita dapatkan 17.500 kali 5 karena buku 38 lembar itu mau beli 5.
1.750 dikali 5 itu hasilnya 8.750. Terus kita hitung untuk 58 lembar. Harga buku 58 lembar itu 24.700 dengan isi 10 juga. Jadi 24.700 dibagi 10 kita sederhanakan didapat 2.470 kali 10. Karena mau membeli 10 ya. Di sini tuh yang dikeluarkan untuk membelinya itu 10. Didapat hasil 24.700. Dan untuk 100 lembar, buku yang 100 lembar harganya itu 20.500. Kita bagi 5 karena isinya itu 5 pieces, satu paknya 5 pieces. Jadi 20.500 dibagi 5 itu hasilnya 4.100, terus kita kalikan 12 karena kita akan membeli 12 pieces. Didapat 49.200. Di sini kan sudah ada nih untuk 38 lembar 5 membeli 5 pieces itu harganya 8.750. Dan untuk 50 buku 58 lembar membeli 10 itu harganya jadi 24.700. Dan kalau membeli buku yang 100 lembar membeli bukunya 12 pieces maka didapat 49.200. Kita jumlahkan ketiga buku ini, harga totalannya menjadi 82.600. Jadi dapat disimpulkan uang yang harus dibayar jika membeli buku 38 lembar 5, buku 58 lembar 10, dan buku 10 lembar 12 adalah 82.600. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian semua dapat mengerti apa yang telah Ibu jelaskan. Dan jika yang kurang mengerti, jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya. Bisa bertanya kepada teman sekelas, teman seangkatan, dari kelas lain misalnya ya. Atau boleh juga nanya ke Ibu, bisa langsung WA Ibu aja, Japri. Semoga kalian paham dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan, ditulis nama dan kelas. Di lembar jawaban itu tulis nama dan kelas ya, agar Ibu mudah memeriksanya. Ibu cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.